Kali ini Bu Ana akan membahas materi buku tematik kelas 2, tema 5 pengalamanku, subtema 2 pengalamanku di sekolah, pembelajaran 1. Materi ini ada di halaman 67 sampai dengan 74. Baik anak-anak, Ibu langsung ke pembahasan materi ini. Materi subtema 2 pengalamanku di sekolah. Amatilah gambar berikut. Liburan semester 1 telah berakhir. Benny dan teman-temannya kembali ke sekolah. Kita amati pada gambar anak-anak. Di sini tampak Benny dan teman-teman beserta ibu dan bapak guru sedang bergotong royong merapikan lingkungan ruang kelas. Baik, apa yang dilakukan Benny tampak pada gambar di sini. Benny sedang memasang hiasan dinding atau bisa juga memasang pengumuman anak-anak di sini. Apa yang dilakukan teman-temannya? Teman-teman Benny sedang bergotong royong merapikan lingkungan ruang kelas. Pernahkah kamu melakukannya? Tentu anak-anak pernah ini bergotong royong membersihkan ruang kelas ataupun lingkungan di sekitar ruang kelas. Materi pembelajaran 1 anak-anak. Benny dan teman-temannya mendapat tugas. Tugas ini dilakukan saat liburan. Apa tugasnya? Tugasnya menghias vas bunga. Ayo mengamati anak-anak. Amatilah gambar berikut. Sebutkan bahan untuk membuat hiasan vas bunga. Tampak di sini hiasan vas bunga anak-anak. Biji-bijian untuk menghias vas bunga. Sebutkan biji-bijian yang digunakan. Ini Bu sebutkan anak-anak. Di sini tampak biji padi. Selanjutnya di sini ada biji jagung. Di sini ada biji jeruk. Selanjutnya di sini ada biji bunga matahari. Ada biji kacang hijau dan juga biji saga. Lanjut ke materi, ayo menulis anak-anak. Tuliskan bahan untuk menghias vas bunga. Ibu mulai dari yang pertama adalah biji padi, yang kedua adalah biji jagung, ketiga biji saga, keempat biji bunga matahari, kelima biji kacang hijau, dan yang keenam adalah biji jeruk. Ayo mencoba anak-anak. Kamu sudah mengetahui bahan untuk menghias vas bunga. Sediakan bahan tersebut. Juga sediakan lem dan sarung tangan. Pilihlah pola hiasan seperti gambar berikut. Di sini sudah banyak contohnya anak-anak. Di sini banyak contoh vas bunganya yang selanjutnya bisa kita hias. Ayo menulis anak-anak. Kamu sudah menghias vas bunga. Hasilnya merupakan karya hiasan vas bunga. Tuliskan ciri-ciri karyamu. Di sini sudah ada contoh vas bunga yang sudah dihias anak-anak. Baik anak-anak, di sini Ibu memberi contoh ciri-ciri hiasan vas bunga yang sudah anak-anak buat. Yang pertama, cirinya hiasan menggunakan bahan alami, yaitu biji-bijian. Ciri yang kedua, menggunakan biji saga dan biji kacang hijau. Nanti anak-anak boleh menggunakan biji-bijian yang lain. Yang ketiga, pola hiasan mengikuti pola pada vas. Jadi mengikuti pola gambar pada vas. Ciri yang keempat, biji-bijian ditempel dengan lem. Dan ciri yang kelima, biji-bijian ditempel secara bervariasi. Tujuan menempel secara bervariasi agar nanti tampak indah. Ayo berlatih anak-anak. Benny bekerja secara kelompok. Kelompoknya Benny sedang membuat hiasan vas bunga. Benny dan kelompoknya berdiskusi. Diskusi untuk menyelesaikan tugasnya. Dengarkan gurumu membacakan percakapan Benny. Buatlah pertanyaan sesuai teks percakapan. Mintalah temanmu menjawabnya.
Baik, Ibu bacakan terlebih dahulu teks percakapannya anak-anak. Dimulai dari Benny. Dayu, adakah lem untuk melekatkan biji-bijiannya? Dayu menjawab, itu ada Benny, ada di depan Udin, sambil menunjuk biji-bijian. Benny menjawab lagi, Udin, tolong ambilkan biji-bijian yang berwarna merah ya. Udin menjawab, baiklah Benny. Benny menjawab, terima kasih Udin. Ini contoh pertanyaan anak-anak yang bisa anak-anak buat. Apa bahan yang digunakan untuk menghias vas bunga? Ini contoh jawaban teman. Bahan yang digunakan untuk menghias vas bunga adalah biji-bijian. Lanjut ke materi Ayu menulis anak-anak. Jawablah pertanyaan berikut. Jawaban berdasarkan percakapan Benny. Dimulai dari soal yang pertama anak-anak. Apa yang dilakukan Benny bersama teman-temannya? Ini jawabannya. Mereka sedang bekerja kelompok membuat hiasan vas bunga. Lanjut ke soal nomor 2 anak-anak. Siapa yang berniat membantu Meli? Ini pertanyaannya Meli anak-anak. Karena dalam percakapan tidak ada Meli, maka ini Ibu ubah menjadi Benny. Jadi pertanyaannya, siapa yang berniat membantu Benny? Jawabannya adalah Dayu dan Udin. Soal ketiga, apa yang ditanyakan Benny kepada Dayu? Ini tentu anak-anak sudah tahu, pada teks percakapan sudah ada. Benny menanyakan lem untuk merekatkan biji-bijian. Lanjut ke pertanyaan nomor 4 anak-anak. Benny telah meminta tolong kepada Dayu. Tadi pada teks percakapan, Benny meminta tolong kepada Udin untuk mengambilkan biji-bijian. Apa yang dikatakan Benny? Tadi setelah meminta tolong kepada Udin, Benny mengucapkan terima kasih kepada Udin. Pertanyaan kelima, apa arti perkataan Dayu terhadap Benny? Ini Ibu ubah perkataan Udin anak-anak. Ketika Benny meminta tolong, Udin menjawab baiklah Benny. Itu artinya Udin bersedia membantu Benny dengan mengambilkan biji-bijian yang diperlukan Benny. Kelompok Benny saling tolong-menolong. Tolong-menolong ketika membuat hiasan vas bunga. Kelompok Benny selesai mengerjakan tugas. Kegiatan dilanjutkan mengukur panjang benda. Lanjut ke materi Ayu mengamati anak-anak. Amatilah gambar berikut. Adakah benda-benda seperti gambar? Ukurlah panjang benda, tertuliskan hasilnya di bawah gambar. Baik anak-anak, di sini Ibu memberi contoh saja. Ini untuk panjang meja, Ibu mengukurnya panjangnya adalah 110 cm. Ini untuk mengukur panjangnya ini Ibu menggunakan meteran kain anak-anak. Selanjutnya di gambar kedua ada ballpoint. Ini Ibu mengukur panjangnya dengan penggaris. Panjangnya adalah 14 cm. Selanjutnya, di gambar ketiga ada gambar ikat pinggang. Ibu mencoba mengukur sendiri di rumah menggunakan meteran kain, panjangnya adalah 100 cm. Ini hanya alternatif, jadi anak-anak bisa mengukur panjang meja, ballpoint, ikat pinggang sesuai benda-benda yang ada di sekitar anak-anak masing-masing. Selanjutnya, ubahlah ke dalam satuan meter. Baik, tadi panjang meja adalah 110 cm anak-anak. Kita diminta mengubah ke satuan meter. Perlu anak-anak ketahui di bawah sini sudah Ibu tuliskan bahwa satuan panjang di sini panjang 1 meter itu sama dengan 100 cm. Kalau 1 cm itu sama dengan 1/100 atau 1 dibagi 100 cm sama dengan 0,01 meter. Sekarang kalau 110 cm kita ubah ke meter. Caranya seperti ini. Berarti
110 ini kita bagi dengan 100 anak-anak. Kalau kita bagi dengan 100 seperti ini, caranya ini kita coret seperti ini. Dibagi 100, 1, 2. Seperti ini, 1, 2. Kita harus, kalau ada nolnya kita coret boleh anak-anak. Kalau bertemu angka di koma. 1, 2. Di sini berarti 1,1 anak-anak. 110 dibagi 100 itu sama dengan 1,1. Jadi 110 cm ini sama dengan 1,1 meter. Lanjut ke soal kedua anak-anak. Di sini panjang 14 cm tadi panjang ballpoint. Kita ubah ke satuan meter. Berarti 14 di sini kita bagi dengan 100 anak-anak. Ini kita bagi dengan 100. Ini sama dengan. Ini nolnya ada berapa? Kita hitung. 1, 2. Kalau 2, kalau bertemu angka tidak boleh dicoret, harus di koma. 1, 2. Berarti ada tanda koma di sini, 0 di sini. Sama dengan 0,14. Nih. Membacanya 0,14. 14 cm sama dengan 0,14 meter. Nih. Lanjut ke soal ketiga anak-anak. Ini tadi panjang dari ikat pinggang adalah 100 cm, kita ubah ke satuan meter. Ini berarti 100 dibagi 100, kita ubah ke satuan meter. Nolnya ada 1, 2, di sini ada 1, 2, tinggal 1 dibagi 1, ini sama dengan 1. 100 cm sama dengan 1 meter. Ini sama dengan 1 meter. Ini contoh saja anak-anak. Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Kali ini Bu Ana akan membahas buku tematik kelas 2, tema 5 pengalamanku, subtema 2 pengalamanku di sekolah, pembelajaran 2. Materi ini ada di halaman 75 sampai dengan 81. Baik anak-anak, Ibu langsung ke pembahasan materi ini. Materi pembelajaran 2, Beni dan teman-temannya melakukan gotong royong. Gotong royong ini dilakukan di sekolah. Siti menyapu halaman. Dayu menyiram bunga. Edo mengelap kaca. Beni membantu guru memajang kaligrafi. Materi, ayo mengamati anak-anak. Amatilah teks percakapan berikut. Di sini tampak percakapan antara Bu Guru dengan Beni. Anak-anak, Ibu mempunyai kaligrafi. Bagaimana memanfaatkannya? Beni menjawab, kaligrafi dipajang saja, Bu. Ibu minta tolong ya, tolong kaligrafi ini dipajang di kelas. Baiklah, Beni yang akan melakukan pekerjaan ini. Di sini Ibu memberi makna kata kaligrafi anak-anak ini menurut KBBI. Makna kaligrafi, kata kaligrafi di KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah seni menulis indah dengan pena. Ibu lanjutkan anak-anak. Tampak di sini percakapan Ibu Guru dengan Edo, Meli, dan Siti. Ini percakapannya. Ini Ibu mengambilkan sapu, ember, dan kemoceng. Ini Edo menjawab, kamu dapat menggunakan untuk kerja gotong royong. Ini semestinya kami anak-anak, karena yang akan bergotong royong ini anak-anak yang akan melakukan gotong royong. Ini Ibu ganti dengan kata kami. Di sini, kami dapat menggunakan untuk kerja gotong royong. Siapa yang mau menggunakan alat ini? Ini Meli menjawab, saya Bu. Lanjut ke materi ayo menulis anak-anak. Perhatikan percakapan di atas. Kemudian jawablah pertanyaan berikut. Ibu mulai dari soal nomor 1. Apa yang akan dilakukan Beni? Tentu anak-anak sudah tahu. Beni akan membantu Bu Guru memajang kaligrafi di kelas. Jangan lupa untuk menulis kalimat di sini
Awal kalimat huruf kapital, terutama di sini nama orang anak-anak awalnya huruf kapital. Bu guru di sini karena ini sapaan, B menggunakan huruf kapital, G juga menggunakan huruf kapital. Jangan lupa akhir kalimat diberi tanda titik. Soal kedua, siapa yang ingin menolong Bu Guru? Tentu anak-anak sudah tahu, tadi ada Benny, Siti, Meli, dan Edo. Jadi jawabannya adalah Benny, Siti, Meli, dan Edo. Soal nomor 3 anak-anak, sebutkan alat yang digunakan untuk kerja gotong royong. Sesuai teks di atas, alat yang digunakan untuk kerja gotong royong yaitu sapu, ember, dan kemoceng. Soal nomor 4, tuliskan contoh ungkapan minta tolong. Di sini ibu memberi contoh saja, anak-anak boleh membuat contoh yang lain. Ini contohnya, Benny, tolong pajangkan kaligrafi ini di kelas. Jangan lupa di belakang nama orang di sini diberi tanda koma dan akhir kalimat di sini diberi tanda seru. Soal nomor 5, jelaskan makna ungkapan minta tolong dari teks di atas. Ini tadi Bu Guru meminta tolong kepada Benny. Maknanya, Bu Guru meminta tolong kepada Benny untuk memajangkan kaligrafi di kelas karena Bu Guru tidak bisa memajang sendiri. Lanjut ke materi Ayo Mencoba anak-anak. Praktikkan teks percakapan di atas. Bacalah di hadapan teman-temanmu. Nanti anak-anak bisa mempraktikkan sendiri. Lanjut ke materi Ayo Mengamati anak-anak. Amatilah gambar berikut. Tampak di sini Benny sedang berusaha untuk memasang kaligrafi dengan cara naik tangga dan di sini Benny dibantu oleh Udin yang memegang tangganya. Buatlah pertanyaan sesuai gambar di atas. Mintalah temanmu menjawabnya. Di sini ibu memberi satu contoh saja anak-anak, ini kalimat tanyanya. Ini pertanyaannya. Siapa yang membantu Benny memajang kaligrafi? Jangan lupa dalam membuat kalimat tanya, di sini kata tanya diletakkan di depan dan akhir kalimat tanya diberi tanda tanya. Ini alternatif jawaban teman. Yang membantu Benny memajang kaligrafi adalah Udin. Gotong royong telah selesai dilaksanakan. Kemudian Benny dan teman-temannya berolahraga. Ayo mencoba anak-anak. Benny berjinjit dengan satu kaki. Cobalah gerakan tersebut. Coba lakukan di halaman sekolahmu. Tuliskan cara melakukan gerakannya. Lakukan juga gerakan seperti berikut. Untuk gambar yang nomor 1 di sini, cara gerakannya berjinjit dengan dua kaki, tangan ditekuk ke depan. Ini berjinjit dengan dua kaki, kedua tangan ditekuk ke depan. Ke gambar kedua anak-anak, berjinjit dengan satu kaki, tangan ditekuk ke depan. Ini berjinjit, kakinya berjinjit dengan satu kaki dan kedua tangan ditekuk ke depan. Lanjut ke gambar ketiga anak-anak, tampak di sini gerakannya adalah berjinjit dengan dua kaki ditekuk ke depan. Kakinya ini ditekuk ke depan anak-anak sambil berjinjit, tangan direntang. Ini kedua tangan direntang. Selanjutnya ke gambar keempat, ini gerakannya berjinjit dengan satu kaki ditekuk ke depan. Ini berjinjit sambil ditekuk ke depan kakinya. Ini tangan direntang. Ini kedua tangan direntang. Ayo berlatih anak-anak. Pernahkah kamu melihat kaligrafi? Tentu anak-anak sudah pernah, seperti yang dipajang oleh Benny di kelas. Kaligrafi dapat mengingatkanmu kepada Tuhan. Mengingat Tuhan dapat juga dilakukan dengan berdoa. Berdoa merupakan perilaku yang sesuai sila pertama Pancasila. Baik anak-anak, di sini Ibu ingatkan kembali anak-anak tentang sila pertama Pancasila.
Bunyi sila pertama Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jangan lupa penulisannya K-nya menggunakan huruf kapital, Y huruf kapital, M huruf kapital, E huruf kapital. Simbol sila pertama Pancasila adalah bintang. Ini adalah gambar bintang segi 5, simbol sila pertama Pancasila. Perhatikan gambar berikut. Berikan centang yang menunjukkan sila pertama Pancasila. Kita ke gambar yang pertama, anak-anak. Tampak di sini Siti berdoa sebelum belajar. Berdoa sebelum belajar ini menunjukkan pengamalan sila pertama Pancasila. Jadi ini kita centang, anak-anak. Ke gambar kedua kita, tampak di sini Beni dan Udin sedang bekerja sama untuk memindahkan meja. Bekerja sama ini merupakan contoh pengamalan sila ketiga Pancasila, anak-anak. Jadi bukan sila pertama. Ini tidak kita centang. Lanjut di sini ke gambar yang ketiga. Tampak di sini Siti sedang menjalankan ibadahnya, dan di sini Lani sedang menunggu Siti yang sedang beribadah. Ini menjalankan ibadah sesuai agama yang dianut dan juga menghormati teman yang sedang beribadah. Ini sesuai sila pertama Pancasila. Kita centang, anak-anak. Lanjut ke gambar keempat. Mengikuti ibadah sesuai agama yang dianut. Kalau beragama Islam di sini gambarnya mengikuti pengajian. Ini sesuai dengan sila pertama Pancasila. Kita centang, anak-anak. Lanjut ke gambar kelima kita. Tampak di sini Dayu beserta keluarga sedang beribadah bersama di pura. Beribadah bersama keluarga ini menunjukkan sikap yang sesuai sila pertama Pancasila. Ini kita centang. Lanjut, anak-anak, di sini tampak pada gambar ke-6 Beni sedang mengikuti lomba baca kitab suci. Ini kegiatan keagamaan seperti ini, mengikuti kegiatan keagamaan, ini sesuai sila yang pertama. Berarti kita centang, anak-anak. Lanjut ke gambar ke-7, tampak di sini gambar Siti dan Meli ini tampak hidup rukun. Itu sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Ini tidak kita centang. Lanjut ke gambar ke-8. Tampak di sini Edo memberi salam kepada ibu guru. Ini artinya Edo menghormati orang yang lebih tua. Menghormati orang yang lebih tua atau ibu guru, orang tua kita di sekolah, ini sesuai sila pertama Pancasila. Kita centang. Lanjut ke materi Ayu bercerita, anak-anak. Kamu pasti pernah melakukan sikap yang baik. Sikap yang sesuai sila pertama Pancasila. Coba ceritakan pengalamanmu. Di sini ibu hanya memberi satu contoh cerita pengalaman sesuai sila pertama Pancasila. Nanti anak-anak boleh membuat cerita yang lain. Ini judulnya adalah memimpin doa. Pagi ini aku bersemangat berangkat ke sekolah. Aku ingin segera tiba di sekolah. Hari ini aku mendapat giliran tugas memimpin doa sebelum pelajaran dimulai. Aku sudah mempersiapkan diri sejak tadi malam. Pukul 7 bel sekolah berbunyi. Sebelum pelajaran dimulai, ibu guru meminta aku untuk memimpin doa. Aku memberi aba-aba kepada teman-temanku untuk berdoa sesuai dengan agama masing-masing. Kami berdoa dengan khidmat. Setelah selesai berdoa, ibu guru memulai pelajaran. Aku merasa senang sudah bisa menjalankan tugas memimpin doa hari ini. Dari contoh cerita pengalaman ini, anak-anak, ini sudah menunjukkan sikap yang sesuai sila pertama Pancasila, yaitu sebelum melakukan aktivitas. Pengalaman di sini ini aku berdoa. Jadi sebelum memulai pelajaran di sekolah berdoa itu sesuai dengan sila pertama Pancasila.
Baik anak-anak, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat, membantu anak-anak belajar. Terima kasih. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2. Kita masih belajar di tema 5, pengalamanku, subtema 2, pengalaman di sekolah, pembelajaran yang ketiga. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Jam istirahat telah usai. Benny menemui petugas sekolah. Benny meminta tolong membukakan pintu gudang karena di gudang tempat menyimpan tanah liat. Nah, di sini adik-adik, Benny dan teman-temannya meminta tolong kepada petugas sekolah untuk membukakan pintu gudang karena di gudang itu adalah tempat untuk menyimpan tanah liat. Adik-adik tentunya masih ingat tentang kalimat minta tolong. Saat kalian memerlukan bantuan orang lain, kalian bisa mengucapkan kalimat minta tolong kepada orang untuk bisa mendapatkan bantuan. Benny meminta tolong kepada petugas sekolah. Kamu juga dapat loh meminta tolong ke teman, kakak kelas, guru, dan lainnya. Perhatikan gambar berikut ini, lalu kita akan menuliskan kalimat sederhana yang menggunakan kata minta tolong. Di sini ada beberapa gambar adik-adik. Gambar yang pertama adalah ini. Kira-kira kalimat minta tolong yang tepat dengan gambar ini apa ya? Contoh dari Kak Citra, Pak, saya meminta tolong untuk mengambilkan kunci gudang, kata Benny, misalnya seperti itu. Lalu gambar yang kedua seperti ini adik-adik. Kira-kira ini kalimat minta tolongnya bagaimana ya? Ini pasti meminta tolong untuk mengambilkan tanah liat. Nah, contohnya di sini, Meli, tolong ambilkan tanah liat itu, kata Siti. Gambar yang ketiga adik-adik. Nah, ini gambar ketiga. Kalimat minta tolongnya apa ya? Ini berhubungan dengan meja, mungkin mengangkat meja adik-adik. Ya, Benny tolong bantu aku mengangkat meja ini, kata Udin, misalnya seperti itu. Gambar yang keempat adik-adik, coba amati bagaimana ya kalimat minta tolongnya. Ini di ruang tata usaha, misalnya, Bu, tolong ambilkan, ini kebanyakan ambilkan ya adik-adik ya, cukup satu kata ambilkan saja. Tolong ambilkan saya kertas untuk Bu Citra, kata Udin. Kalian bisa ganti, Bu, tolong bantu saya untuk fotokopi kertas ini atau buku ini juga bisa. Contoh lagi adik-adik, gambar yang kelima nih, kira-kira kalimat minta tolongnya bagaimana ya? Nah, contohnya, Siti tolong sapu taman di depan kelasmu, kata Agus atau kata Pak Agus juga bisa. Gambar berikutnya adik-adik. Nah, kalimat minta tolongnya seperti ini. Benny tolong bantu aku mengangkat ember ini ya, kata Meli. Masih ada gambar berikutnya. Kalian bisa membuat kalimat minta tolongnya seperti ini. Ibu, tolong bantu aku membuat vas bunga dari tanah liat, kata Dayu. Gambar berikutnya adik-adik. Nah, ini waktu jajan ya adik-adik ya. Nah, kalian bisa meminta tolong. Bu, tolong ambilkan saya makanan itu, kata Dayu. Itu tadi beberapa contoh kalimat minta tolong berdasarkan gambar yang ada. Nah, apakah benda berikut ada di sekitar kalian adik-adik? Coba kalian ukur benda tersebut, lalu kalian bisa menuliskan hasil pengukurannya di buku tulis kalian masing-masing. Tuliskan dengan satuan sentimeter. Gunakan penggaris untuk mengukurnya adik-adik. Bisa juga menggunakan meteran ya. Kalian ukur panjang sapu, panjang papan tulis, pintu, lalu jendela, panjang meja, dan panjang kemoceng. Kalian tulis dalam satuan sentimeter. Nah adik-adik, Kak Citra mau mengingatkan lagi nih, 1 meter itu ada 100 cm.
Jadi, kalau panjang benda itu 1 meter, itu sama dengan panjang benda itu adalah 100 cm. Nah, di sini Kak Citra punya contoh nih, misalnya 3 meter kalau diubah dalam sentimeter bagaimana caranya? Nah, caranya ada dua. Yang pertama dengan cara perkalian. Nah, 3 meternya ini kita tulis angka 3, lalu kita kalikan 100. 100 ini berasal dari mana? 100 ini berasal dari 1 meter sama dengan 100 ini adik-adik. Jadi kita tuliskan di sini 100 cm. Lalu 3, nah kita kalikan 3 dikali 1. Nolnya ini kita tutup dulu aja adik-adik ya supaya lebih mudah. 3 dikali 1 itu 3 ditambah 02 yang kita tutup tadi. Jadi jawabnya adalah 300 cm. Itu cara yang pertama. Lalu cara yang kedua itu dengan penjumlahan. Nah, 3 meter ini kita tuliskan angka 100-nya ini sebanyak 3 adik-adik. Berarti begini, 100 ditambah 100 ditambah 100. Berapa hasilnya? 100 ditambah 100, 200, 200 ditambah 100, 300. Jadi hasilnya sama, mau pakai cara perkalian ataupun cara penjumlahan. Tergantung kalian lebih mudah yang mana. Jadi 3 meter itu sama dengan 300 cm. Berikutnya adik-adik, contohnya ada 4 meter sama dengan titik-titik sentimeter. Nah, kita cari tahu adik-adik dengan cara perkalian dulu. Berarti 4 dikali 100. Berapa 4 dikali 100? Ya, kita kalikan aja. 4 kali 1, 4. Lalu kita tambahkan 02. Berarti jawabnya 400 cm. Kalau dengan cara penjumlahan, berarti kita tuliskan angka 100-nya ada berapa? Ya ada 4, berarti 100 ditambah 100 ditambah 100 ditambah 100. Berarti jumlahnya ada 400 cm. Nah sekarang kalau kebalikannya nih adik-adik, kebalikannya itu 100 cm sama dengan 1 meter. Atau kita mengubah cm menjadi meter. Caranya bagaimana? Contohnya di sini ada 300 cm berapa meter? Sama dengan titik-titik meter. Nah, karena di sini kebalik, di sentimeter dijadikan meter, tidak bisa diubah dengan perkalian atau dengan penjumlahan yang tadi. Nah, caranya dengan pembagian. Kita tulis 300 cm-nya dibagi 100 dari 100 cm ini. Nah, di sini karena sama-sama punya angka 0, kita coret adik-adik. Kalau yang di depan kita coret 1 angka 0-nya, yang di belakang ini juga dicoret 1. Karena masih sama-sama punya 1 angka 0 lagi, kita coret saja adik-adik ya. Lalu ketemu pembagian yang kecil nih, 3 dibagi 1. Angka berapapun jika dibagi 1, hasilnya adalah angka itu sendiri ya, kecuali untuk angka 0 ya. Nah, di sini 3 meter jawabnya. Contoh yang lain adik-adik, misalnya ada 400 cm, ada titik-titik meter. Nah, berarti 400 dibagi 100. Kita coret nih angka nolnya. 4 dibagi 1 sama dengan 4. Berarti 400 cm itu sama dengan 4 meter. Benny dan temannya dapat menghias vas bunga. Sekarang Benny akan membuat vas bunga adik-adik. Benny membuatnya bersama teman. Vas bunganya dibuat dari tanah liat. Coba lakukan seperti Benny. Caranya sangat mudah adik-adik. Kalian cukup sediakan tanah liat nih. Tanah liat seperti ini ya. Nah, sediakan tanah liat dan air. Gunakan sarung tangan elastis. Jadi tanah liat dan air, lalu gunakan juga sarung tangan elastis. Tentukan pola yang akan dibuat. Ambil tanah liat secukupnya adik-adik. Lalu basahi tanah liat dengan air secukupnya.
secukupnya. Tanah liat dibuat jangan encer ya adik-adik, karena kalau terlalu encer tidak akan bisa dibentuk. Mengapa kok tanah liat itu harus dikasih air? Ya agar mudah dibentuk adik-adik, supaya tidak terlalu keras. Tapi kalau terlalu banyak air sampai encer akan sulit, akan susah dibentuk seperti ini adik-adik. Mengapa kita harus memakai sarung tangan? Ya supaya tangan kita tidak kotor ya, seperti yang ada di gambar ini. Adik-adik, ini adalah langkah-langkah membuat vas bunga. Nah, kalian bisa membuat vas bunga ini dari tanah liat, bisa juga dari plastisin atau dari malam adik-adik. Pertama, buat pilinan di atas meja, pilinan seperti ini. Buat lempengan lingkaran sebagai alasnya adik-adik. Setelah itu lilitkan di atas lempengan tadi ya, dari yang kita buat tadi. Rapikan dengan menggunakan butsir. Butsir itu untuk alat untuk merapikan bahan-bahan dari gerabah adik-adik. Selesaikan bentuk dengan pilinan. Jadi kalian cukup membuat pilinan dari tanah liat atau dari malam atau dari plastisin, lalu kalian lingkar-lingkarkan begini adik-adik. Dengan dasar, ada dasarnya, ada tutupnya, sampai kelihatan lebih tinggi. Ini bentuk vas bunga yang paling mudah untuk kalian buat. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 5 subtema 2 pembelajaran yang ketiga. Pada video kali ini kita akan belajar tema 5 subtema 2 pembelajaran 4. Benny mendapat tugas dari sekolah. Benny harus membawa daun kelapa. Benny belum mengetahui kegunaannya. Ibu guru merahasiakannya. Tahukah kamu apa kegunaan daun kelapa? Coba amati gambar berikut. Ini adalah gambar langkah-langkah membuat anyaman ketupat. Buatlah pertanyaan tentang gambar tersebut dan mintalah temanmu menjawabnya. Nah, misalkan saja pertanyaannya, apa bahan untuk membuat anyaman ketupat? Teman bisa menjawab, daun kelapa. Perhatikan percakapan Benny. Benny sedang bercakap-cakap dengan Bu Guru. Buatlah ketupat menggunakan daun kelapa. Sediakan 2 helai daun kelapa. Pernahkah kamu membuat kerajinan? Kerajinan dari dedaunan? Kali ini kamu akan membuat anyaman. Anyaman cangkang ketupat dari daun kelapa. Cara membuatnya adalah 1. Gulung 1 sisi janur sampai 3 kali pada tangan. Ingat, posisi pangkal janur menghadap ke atas. 2. Ambil sisi janur 1 lagi, seperti langkah sebelumnya. Gulung pada tangan sebanyak 3 kali. Posisi pangkal janur menghadap ke bawah. 3. Buatlah kedua gulungan saling bersilangan. Janur masih dalam posisi tergulung. 4. Ambil 1 ujung. Kemudian putar ke belakang susunan janur. 5. Masukkan ujung janur yang sudah diputar ke belakang. Kemudian janur yang berada pada posisi tengah. 6. Teruskan anyaman sampai bawah. Lakukan langkah sama dengan janur yang 1 lagi. Hore, aku dapat membuat ketupat. Ayo ceritakan ke teman-temanmu. Ini adalah pengalamanmu membuat anyaman ketupat. Daun kelapa berguna untuk cangkang ketupat. Banyak jenis daun lainnya yang berguna bagimu, seperti daun mangga, daun singkong, dan daun pepaya. Nah, coba amatilah 5 jenis daun di sekitarmu.
Ukurlah panjang tangkai daunnya. Nah, daun yang pertama adalah daun pohon pisang. Ukurannya 120 cm. Kemudian daun yang kedua adalah daun pohon mangga. Ukurannya 11 cm. Ketiga, daun jambu monyet. Ukurannya 11 cm. Yang keempat, daun pepaya. Ukurannya adalah 13 cm. Kemudian yang kelima, daun singkong. Ukurannya 17 cm. Nah, salin hasilmu pada titik-titik berikut. Ubahlah ke dalam satuan meter. Nah, tentunya kalian masih ingat kan? 100 cm sama dengan 1 meter. Yang pertama, 120 cm sama dengan 120 dibagi 100. Hasilnya adalah 1,2 meter. Kemudian yang kedua adalah 11 cm. Sama dengan 11 dibagi 100. Hasilnya adalah 0,11 meter. Kemudian yang ketiga, 11 cm. Sama dengan 11 dibagi 100. Hasilnya adalah 0,11 meter. Kemudian yang keempat, 13 cm. Sama dengan 13 dibagi 100. Hasilnya adalah 0,13 meter. Dan yang terakhir, 17 cm. Sama dengan 17 dibagi 100. Hasilnya adalah 0,17 meter. Benny telah membuat ketupat. Kemudian Benny mendengarkan guru membaca puisi. Puisinya tentang ketupat. Nah, coba temukan kosakata baru dalam puisi. Diskusikan makna kata berikut. Yang pertama adalah ketupat. Maknanya adalah makanan yang dibuat dari beras yang dimasukkan ke dalam anyaman pucuk daun kelapa, berbentuk kantong segi 4 atau persegi panjang. Kemudian direbus dan dimakan sebagai pengganti nasi. Kemudian yang kedua adalah opor. Maknanya gulai ayam atau itik berkuah santan kental. Biasanya berwarna kekuning-kuningan yang dimasak dengan rempah-rempah. Kemudian yang ketiga adalah santap. Maknanya makan dan minum. Nah, yang keempat, nikmat. Maknanya masakan yang enak dan lezat, membuat orang yang memakannya merasa puas dan senang. Kemudian yang kelima, gurih. Maknanya makanan yang enak rasanya, seperti ikan goreng. Nah, kamu perlu menguji hasil diskusimu. Caranya kerjakan latihan berikut. Petunjuk, temukan kata yang sesuai dengan maknanya. Yang pertama adalah memakan, meminum. Apa ya tadi? Iya, santap. Kemudian yang kedua, dibuat dari beras yang dimasukkan ke dalam anyaman daun kelapa. Betul, ketupat. Yang ketiga, enak rasanya seperti ikan goreng. Iya, gurih. 4. Gulai ayam atau itik dan sebagainya berkuah santan kental. Betul, opor. Dan yang terakhir, enak, lezat adalah
nikmat. Mari membaca puisi berikut, gunakan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Ketupat lebaran. Ketupat lebaran dengan sayap opor ayam. Disantap sepulang dari sholat Idul Fitri. Untuk kakek dan nenek, tetangga, sahabat. Senangnya, subhanallah, sungguh nikmat. Ketupat lebaran dengan sambal goreng hati. Tersedia di meja sepulang dari sholat. Memang sedap dan enak dan gurih. Cobalah ketupat. Alhamdulillah, sungguh nikmat. Nah, perhatikan temanmu membaca puisi. Gunakan ekspresi, intonasi, dan lafal. Nah, ekspresinya, raut wajah ataupun gerak tubuh sudah tepat dalam mengisyaratkan perasaan sesuai isi puisi. Intonasinya, perubahan nada tepatnya naik dan turunnya nada juga tinggi dan rendahnya suara sudah sesuai dengan penekanan tertentu. Sedangkan lafalnya, kata atau kalimat yang dibunyikan sedikit kurang jelas. Nah, itu hanya sekedar contoh penilaian ya. Kalian bisa menilai sendiri bagaimana cara teman kalian membaca. Nah, sekarang coba tulislah puisi tentang lingkungan. Nah, ini adalah contohnya ya. Lingkunganku. Lingkunganku dahulu rindang. Anak-anak sangat senang bermain di tanah lapang. Lingkunganku kini gersang. Pohon-pohon ditebang. Tidak ada lagi burung terbang. Tidak ada lagi tanah lapang. Tempat anak-anak bermain riang. Kali ini Bu Ana akan membahas materi buku tematik kelas 2, tema 5 pengalamanku, subtema 2 pengalamanku di sekolah, pembelajaran 5. Materi ini ada di halaman 98 sampai 106 anak-anak. Baik, Ibu langsung ke pembahasan materi ini. Materi pembelajaran 5, Beni telah mahir menulis puisi. Sekarang Beni akan mengikuti lomba menggambar. Lomba menggambar layang-layang. Lomba dilakukan dengan adil. Adil sesuai rentang waktu yang ditetapkan. Ayo mengamati anak-anak. Amatilah gambar berikut. Di sini kita amati pada gambar, tampak di sini Siti sedang mengikuti lomba membaca puisi anak-anak. Selanjutnya, tampak Udin di sini sedang bermain estafet bola. Ini Udin bermain estafet bola, dan juga Beni dan teman-teman sedang mengikuti lomba menggambar layang-layang. Apa yang sedang dilakukan Udin? Benar, Udin sedang bermain estafet bola. Udin memutar badan ke samping. Udin bermain bersama temannya. Ayo berlatih anak-anak, amati gambar di atas. Buatlah pertanyaan sesuai gambar. Mintalah temanmu menjawabnya. Di sini Ibu memberi satu contoh kalimat tanya anak-anak. Ini pertanyaannya. Lomba apa yang diikuti Beni? Jangan lupa dalam membuat kalimat tanya, kata tanya di sini lomba apa diletakkan di depan. Awal kalimat tanya menggunakan huruf kapital. Akhir kalimat tanya diberi tanda tanya. Nama orang huruf kapital anak-anak awalnya di sini. Ini alternatif jawaban teman. Beni mengikuti lomba menggambar layang-layang. Jangan lupa dalam kalimat berita di sini awal kalimat menggunakan huruf kapital, akhir kalimat diberi tanda titik. Beni dan teman-temannya akan berolahraga. Olahraga seperti berikut. Ayo mencoba anak-anak, perhatikan gambar berikut. Lakukan bersama teman-temanmu.
Lakukan dengan bimbingan gurumu. Tampak di sini Beni ini melakukan gerakan roll depan anak-anak ini. Ini sikap awal ini tegak, selanjutnya sikap kedua bersiap-siap, selanjutnya melakukan roll depan. Dan di sini di akhir gerakan Beni kembali berdiri tegak. Di gambar kedua di sini tampak Beni sedang melakukan gerakan roll belakang ini. Badan dapat diputar ke samping kiri dan kanan. Coba lakukan gerakan itu. Hati-hati dalam melakukan gerakan tersebut. Kemudian bermainlah estafet bola. Caranya dengan gerakan memutar badan. Tampak di sini anak-anak sedang melakukan gerakan memutar badan dalam bermain estafet bola anak-anak. Ini teman yang belakang memutar badan, setelah memegang bola di sini, teman yang depan melanjutkan memutar badan. Bagaimana perasaanmu setelah bermain estafet bola? Tentu anak-anak merasa senang. Ceritakan pengalamanmu bermain estafet bola. Tim Edo terdiri atas anak laki-laki. Tim Beni ada anak perempuannya. Berikanlah kesempatan yang sama untuk anak perempuan. Sikap di atas sesuai sila kedua Pancasila. Perlu Ibu ingatkan kembali anak-anak bahwa bunyi sila kedua Pancasila adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan simbol sila kedua Pancasila adalah rantai. Ini gambar rantai ini adalah simbol sila kedua Pancasila. Ayo berlatih anak-anak. Perhatikan gambar berikut. Berikan centang yang sesuai sila kedua Pancasila. Baik, kita amati dari gambar yang pertama. Tampak di sini Beni dan teman-teman sedang bekerja bakti membersihkan lingkungan sekolah. Bekerja sama atau bekerja bakti bersama teman-teman ini mencerminkan sila kedua Pancasila anak-anak. Ini kita centang. Lanjut ke gambar kedua. Di sini tampak gambar seorang anak laki-laki yang menunjuk kepada teman perempuannya. Ini adalah sikap yang tidak sopan seperti ini anak-anak. Ini bisa menimbulkan perselisihan. Sikap seperti ini tidak sesuai dengan sila kedua Pancasila. Tidak kita centang anak-anak. Lanjut ke gambar ketiga anak-anak. Di sini tampak dua orang anak yang memilih-milih teman dalam berteman. Dia tidak mau berteman dengan ini teman lain yang mungkin berbeda warna kulit, berbeda suku, ataupun berbeda status sosial. Ini tidak sesuai dengan sila kedua anak-anak. Tidak kita centang. Lanjut ke gambar keempat anak-anak. Tampak di sini dua orang anak yang sedang melakukan piket kelas. Berbagi tugas dalam piket kelas dengan adil. Ada yang menyapu, ada yang mengelap kaca. Ini sesuai sila kedua Pancasila anak-anak. Ini kita centang. Selanjutnya di gambar ke-5 di sini. Ini tampak anak-anak sedang bermusyawarah dan memberi kesempatan yang sama untuk teman yang perempuan. Ini artinya mengakui persamaan derajat antara laki-laki dan perempuan. Ini sesuai dengan sila kedua Pancasila anak-anak. Ini kita centang. Ayo mengamati anak-anak. Perhatikan gambar berikut. Beni memberi kesempatan sama untuk anak perempuan. Beni bersyukur dapat saling kenal. Juga kenal dengan anak perempuan. Tampak di sini anak-anak laki-laki dan perempuan duduk bersama sedang menjelaskan penjelasan dari Bapak Guru. Ayo bercerita anak-anak, ceritakanlah pengalamanmu. Pengalaman di sekolah sesuai sila kedua Pancasila. Aku sangat senang memiliki teman. Temanku semua baik. Aku dan teman-teman tidak membeda-bedakan. Aku juga tidak membedakan dengan anak perempuan. Ketika bermain, aku juga mengajaknya. Anak perempuan memiliki kesempatan sama dengan laki-laki. Coba tuliskan pengalamanmu.
Pengalaman di rumah sesuai sila kedua Pancasila. Tuliskan pada kolom berikut. Di sini Ibu memberi satu contoh pengalaman anak-anak. Ini judulnya adalah sikap tenggang rasa. Sikap tenggang rasa itu sikap yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Kakakku bernama Salva. Kakakku mempunyai hobi bermain piano. Saat aku sedang belajar, kakakku bermain piano. Suara piano itu menggangguku. Aku menghampiri kakak untuk memintanya berhenti bermain piano. Kakak segera menghentikan permainan pianonya. Aku juga meminta kakak mengajariku soal matematika yang aku belum paham. Kakak dengan senang hati mau mengajariku. Kakakku memang kakak yang baik dan patut diteladani. Perlu anak-anak ketahui bahwa dari cerita pengalaman ini, kakak yang berhenti bermain piano saat adiknya belajar, ini menunjukkan sikap tenggang rasa. Dan sikap kakak yang mau mengajari adik yang dalam kesulitan, itu berarti mau menolong orang lain yang membutuhkan. Itu juga sesuai dengan sila kedua Pancasila. Ayo membaca anak-anak. Ingatkah kamu lagu Layang-Layang? Tentu anak-anak masih ingat. Bacalah teks lagunya berikut ini. Bacalah seperti puisi. Layang-layang, ciptaan Mandong Lubis. Ku ambil buluh sebatang, ku potong sama panjang, ku raut dan ku timbang dengan benang, ku jadikan layang-layang. Bermain, berlari, bermain layang-layang. Bermain ku bawa ke tanah lapang. Hatiku riang dan senang. Simaklah temanmu saat membacanya. Berikan tanggapanmu. Gunakan bahasa yang sopan. Di sini Ibu memberi satu contoh tanggapan anak-anak. Ini contohnya. Ekspresi dalam membaca puisi sudah sesuai dengan isi puisi, yaitu gembira. Lafal dalam membaca puisi sudah jelas, tetapi intonasi atau tinggi rendahnya nada dalam membaca puisi masih kurang tepat. Ayo berdiskusi anak-anak, perhatikan kata-kata berikut. Diskusikan maknanya dengan temanmu. Di sini ada 5 kata anak-anak dan di sini Ibu sudah membahas maknanya. Untuk yang pertama, kata buluh maknanya adalah bambu atau talang. Yang kedua, kata potong maknanya penggal atau kerat. Kata ketiga, timbang maknanya tidak berat sebelah atau sama berat. Kata keempat, raut maknanya melicinkan atau menghaluskan. Dan kata kelima, riang maknanya suka hati atau girang sekali. Kerjakanlah latihan berikut. Cermati kata-kata dalam kotak sebelah kiri, susunlah huruf pada kotak sebelah kanan. Kamu akan menemukan maknanya. Baik, Ibu mulai dari kata yang sebelah kiri. Di sini ada bambu atau talang. Ini makna kata buluh anak-anak. Di sini sudah tersedia huruf U, H, U, L, B. Kalau disusun membentuk kata buluh di sini, yang artinya bambu atau talang. Selanjutnya ada kata-kata melicinkan atau menghaluskan, itu raut anak-anak. Ini ATRU, kalau kita susun di sini membentuk kata raut. Lanjut di sini penggal atau kerat, ini adalah makna kata potong anak-anak. Di sini sudah tersedia huruf G, O, P, N, O, T. Di sini P, O, T, O, N, G. Lanjut di sini suka hati atau girang sekali anak-anak. Di sini kata yang tersedia adalah G, R, A, N, I, G. Kalau Ibu isi dengan kata riang, ini tidak sesuai anak-anak. Jadi ini tepatnya adalah kata girang. Jadi
Di sini nih tepatnya kalau diisikan itu tidak riang tetapi girang anak-anak. Lanjut, tidak berat sebelah atau sama berat itu artinya timbang. Di sini sudah ada kata huruf T, G, A, B, N, I, M. Ini T, I, M, B, A, N, G. Ini sudah sesuai ini anak-anak. Perhatikan kolom berikut. Temukan kata-katanya seperti di atas. Ikuti petunjuk gurumu sebelum mengerjakan. Baik, di sini sudah tersedia petak-petak yang berisi huruf anak-anak. Ini kalau kita cari, kita bisa menemukan kosakata sesuai tulisan di atas. Ini yang pertama, kata buluh sudah ada di sini. B, U, L, U, H. Ini panahnya ke bawah. Selanjutnya tadi ada kata potong anak-anak di sini membentuk kata potong di sini. Perhatikan kolom berikut. Temukan kata-katanya seperti di atas. Ikuti petunjuk gurumu sebelum mengerjakan. Baik, di sini sudah ada petak-petak berisi huruf-huruf anak-anak. Di sini nanti kalau kita cari bisa membentuk kosakata. Yang pertama, buluh sudah ada di sini. B, U, L, U, H. Ini panahnya ke bawah. Selanjutnya di sini ada kata potong anak-anak. Nih ada kata potong di sini. Bentuk kata potong ini panahnya ke bawah. Ini dari atas ke bawah membacanya. Selanjutnya di sini membentuk kata timbang anak-anak. Ini membentuk kata timbang. Ini membacanya dari kiri ke kanan. Ini membentuk kata timbang. Selanjutnya ada kata riang anak-anak di sini. Ini ada kata riang. Ini membacanya dari bawah ke atas. R-I-A-N-G, dari bawah ke atas. Ini selanjutnya di sini ada huruf U, A, U, T. Ini tidak bisa terbentuk kata raut anak-anak. Ini, maka ibu ganti dengan huruf R di sini. R, A, U, T membentuk kata raut. Ini ibu ubah anak-anak, berarti yang di sini ibu ubah biar bisa terbentuk kata raut. Nanti anak-anak bisa memberi warna sendiri. Ini panahnya ke kiri bawah. Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat, membantu anak-anak belajar. Terima kasih. Pada video kali ini kita akan belajar tema 5, subtema 2, pembelajaran 6. Beni anak yang pintar. Beni ditunjuk sekolah mengikuti lomba tingkat nasional. Beni mengikuti lomba baca puisi. Beni membaca puisi dengan tema alam. Puisinya berjudul Kunang-Kunang. Bacalah puisi berikut. Gunakan lafal, intonasi, dan ekspresi. Kunang-Kunang, karya A.T. Mahmud. Kunang-kunang, hendak kemana? Kelap-kelip indah sekali. Gemerlap bersinar seperti bintang di malam hari. Kunang-kunang terbang ke sini. Ke tempatku singgah dahulu. Kemari, kemari, hinggaplah di telapak tanganku. Simaklah pembacaan puisi temanmu, berikan pendapatmu. Tepatkah lafal, intonasi, dan ekspresinya? Nah, contohnya, lafalnya kurang jelas. Intonasi sudah cukup baik. Dan ekspresinya juga sudah cukup bagus. Itu hanya sekedar contoh pendapat pembacaan puisi. Kalian bisa menjawab, sesuaikan ketika teman kalian membaca puisi. Nah, sekarang coba perhatikan kata-kata berikut. Apa makna kata-kata tersebut? Diskusikan dengan temanmu. Yang pertama adalah hinggap. Maknanya bertengger,
bagi burung yang sebelumnya terbang, menimpa, menjangkit, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah hendak. Maknanya akan, mau, atau bermaksud akan. Yang ketiga adalah gemerlap. Maknanya berkilauan atau berkilap-kilap. Kata yang keempat adalah bintang. Benda langit yang memiliki nyala selayaknya matahari dan nampak jelas di malam hari. Dalam artian lain, KBBI menyebut bintang sebagai planet ataupun gugusan planet. Peruntungan atau nasib, tanda jasa, pemain yang terkemuka, orang yang terpandai atau terbaik pada suatu lingkungan, dan lain sebagainya. Sedangkan kata yang terakhir adalah kata terbang. Maknanya bergerak melayang-layang di atas udara menggunakan sayap ataupun tenaga mesin bagi pesawat dan sebagainya. Nah, sekarang temukan kata-kata di atas dalam kolom berikut. Dengarkan petunjuk gurumu, kemudian kerjakan latihannya. Nah, yang pertama adalah hinggap. Yang kedua adalah hendak. Yang ketiga, gemerlap. Yang keempat, bintang. Dan yang terakhir, terbang. Amati gambar berikut. Gambar kunang-kunang yang sedang terbang. Kunang-kunang terbang di malam hari. Kunang-kunang tampak seperti bintang berkelap-kelip. Sudahkah kamu amati gambar di atas? Buatlah pertanyaannya dan mintalah temanmu menjawabnya. Nah, ini hanya contoh pertanyaan ya. Kapan waktu kunang-kunang terbang dan mengeluarkan cahaya? Teman bisa menjawab pada malam hari. Coba tulis sebuah puisi tentang kunang-kunang. Gunakan bahasamu sendiri. Kunang-kunang. Bila senja sudah tiba, kunang-kunang mulai terlihat. Terbang ke sana kemari, menjadikan gelap jadi indah. Saat malam engkau datang bersama dengan teman-teman, melihatmu aku kagum. Betapa indah Tuhan menciptakan. Nah, itu tadi hanya sekedar contoh puisi ya. Kalian bisa membuatnya sendiri. Akhirnya Beni mengikuti lomba. Beni sebagai wakil dari sekolah. Peserta lomba dari berbagai sekolah. Sekolah-sekolah dari seluruh daerah di Indonesia. Warna kulit peserta berbeda. Agama peserta juga berbeda. Bahasa peserta juga berbeda. Perbedaan warna kulit, agama, dan bahasa merupakan anugerah. Kamu tidak boleh membeda-bedakannya. Inilah contoh sesuai sila ketiga Pancasila. Berikan centang pada gambar. Contoh sila ketiga di sekolahmu. Nah, gambar yang pertama ini Beni sedang berbincang-bincang dengan Edo yang berbeda warna kulit. Ini juga sesuai dengan sila ketiga Pancasila, tapi tidak di sekolah. Jadi tidak usah kita centang ya. Nah, yang kedua ini bekerja sama, jadi kita centang. Gambar yang ketiga tidak. Kemudian gambar yang keempat melaksanakan upacara bendera. Ini kita centang juga. Gambar yang kelima ini adalah Siti sedang memperlihatkan dompetnya dari Itali. Ini tidak ya. Kemudian gambar yang terakhir ini Beni mencoret-coret tembok. Ini juga tidak boleh. Jadi tidak usah kita centang. Nah, terapkan sikap sila ketiga Pancasila dalam kehidupanmu.
Coba ceritakan sikap tersebut. Sila Pancasila yang ketiga berbunyi Persatuan Indonesia. Contoh sikap dan perilaku Pancasila sila ketiga adalah cinta tanah air dan bangsa dengan membeli produk dalam negeri, meningkatkan prestasi di segala bidang, kemudian menjaga nama baik bangsa dan negara, dan juga tidak membangga-banggakan bangsa lain dan merendahkan bangsa sendiri. Kemudian Benny dan teman-teman belajar matematika. Ayo berlatih matematika. Amati 5 jari temanmu. Ukur panjang jari temanmu. Catat hasil pengukuranmu, tuliskan pada kolom yang tersedia. Nah, ini misalkan saja ya. Ibu jari panjangnya 4 cm. Jari telunjuk 6 cm. Jari tengah 7 cm. Jari manis 6 cm. Jari kelingking 5 cm. Nah, tuliskan hasilnya pada titik-titik berikut, ubah ke dalam satuan meter. Kalian masih ingat kan? 100 cm sama dengan 1 meter. Nah, sekarang kita coba ya. Yang pertama, 4 cm sama dengan 4 dibagi 100. Hasilnya adalah 0,04 meter. Yang kedua adalah 6 cm sama dengan 6 dibagi 100. Hasilnya adalah 0,06 meter. Yang ketiga 7 cm sama dengan 7 dibagi 100. Hasilnya adalah 0,07 meter. Kemudian yang keempat 6 cm sama dengan 6 dibagi 100. Hasilnya adalah 0,06 meter. Dan yang terakhir 5 cm sama dengan 5 dibagi 100. Hasilnya adalah 0,05 meter.